kebajikan. Gitu ya. Allah menyuruh kamu berlaku adil, lalu kemudian Allah menyuruh kita untuk kemudian kita berbuat kebajikan, berbuat kebaikan. Begitu. Nah inilah beberapa landasan-landasan aksiomatif, begitu ya, landasan-landasan di dalam Al-Quran yang kemudian bisa kita jadikan sebagai dasar bagi kita. Kenapa kemudian kita harus harus bersikap secara adil, begitu ya, termasuk juga di dalam konteks di dalam konteks kebijakan publik yang kebetulan itu menjadi tema diskusi kita pada siang hari ini, begitu ya. Nah, lalu pertanyaannya adalah siapa yang punya peranan besar di dalam menciptakan keadilan itu? Kan begitu ya? Ya. Jadi pertanyaan mungkin teman-teman boleh juga sharing ya, teman-teman audiens ya yang ada di IG Live pada siang hari ini. Pertanyaan kritisnya adalah siapa yang punya peranan besar untuk menciptakan keadilan itu? Kalau konteksnya negara kita, begitu ya, kalau kita konteksnya negara kita Indonesia begitu, menurut saya ya, teman-teman boleh berbeda begitu ya. Leading sektornya ada dua begitu ya. Yang pertama adalah kita bicara tentang kepemimpinan, yang kedua bicara tentang parlemen. Gitu ya. Kalau kita bicara tentang kepemimpinan, lalu kemudian kita bicara tentang parlemen, jalurnya itu adalah partai politik. Gitu ya. Kalau kemudian kita bicara tentang partai politik, mekanismenya adalah demokrasi. Gitu. Dan teman-teman boleh tidak sepakat dengan konteks ini, tapi itulah realitas politiknya. Gitu ya. Jadi kalau kemudian pertanyaan kritisnya tadi, siapa yang kemudian bisa melakukan kebijakan publik yang adil itu, ya kalau konteksnya negara itu, ya leading sektornya ada dua tadi, begitu ya. Kepemimpinan, lalu kemudian parlemen, jalurnya adalah partai politik, mekanismenya adalah demokrasi, dan inilah realitas politiknya. Sehingga bagi kita sebagai seorang muslim itu ya tentu harusnya kita tidak boleh apatis dengan dinamika politik yang terjadi di dalam negara kita. Gitu. Karena oleh bagaimanapun mereka punya peranan yang begitu sangat besar yang dampaknya itu untuk kepentingan umat. Gitu ya. Nah, lalu kemudian bagaimana mewujudkannya? Ya tentu bagi saya cara mewujudkannya adalah harus melakukan apa yang disebut dengan transformasi kelembagaan, gitu ya. Apa yang dimaksud dengan transformasi kelembagaan? Banyak ya, misalnya yang dimaksud dengan transformasi kelembagaan itu salah satunya adalah bagaimana kita melakukan penguatan terhadap regulasi. Gitu ya. Jadi regulasi ini harus kita perkuat ya. Regulasi ini harus pro terhadap masyarakat ya. Regulasi ini harus pro terhadap kaum duafa, kira-kira begitu ya. Regulasi ini tidak boleh terkontaminasi oleh kepentingan oligarki, kira-kira begitu ya. Kalau jadi isu sekarang kan begitu ya. Terus kemudian ya, penguatan program-program begitu ya. Dan yang tidak kalah pentingnya itu adalah bagaimana strategi implementasinya dan lain sebagainya begitu. Nah, bagaimana caranya agar kemudian ini bisa berjalan secara baik begitu ya. Saya sih merujuk kepada teori bernegaranya yang disampaikan oleh Al-Mawardi di dalam bukunya ya. Al-Mawardi itu menyebutkan salah satu pendekatan yang paling mungkin bisa dilakukan oleh oleh kita sebagai bagian dari entitas muslim dalam satu negara itu melakukan apa yang disebut dengan kontrak sosial gitu ya. Jadi kalau kemudian orang itu dia memiliki kewenangan untuk mengelola sebuah negara ya, memiliki kewenangan untuk menelurkan sebuah kebijakan publik, adakan aja kontrak sosial dengan masyarakat gitu ya, dengan ormas Islam ya, dengan entitas masyarakat, dengan gerakan mahasiswa misalnya, dengan partai politik ya. Yang paling penting tentu dengan entitas masyarakat gitu ya. Ketika dia tidak mampu memenuhi janji-janji politiknya, katakanlah begitu. Ketika dia tidak mampu mengeluarkan kebijakan yang adil bagi masyarakat, maka kira-kira kontrak sosialnya apa? Gitu. Dan itu diatur ya, menurut Al-Mawardi di dalam teori bernegaranya itu kan diatur, salah satu pendekatannya adalah adakan kontrak sosial antara entitas masyarakat dengan pemerintah. Jadi agar mereka serius kira-kira begitu menjalankan kewenangannya begitu, termasuk di dalam konteks public policy begitu ya. Nah, lalu kemudian tantangannya apa begitu ya? Tantangannya banyak ya. Misalnya kalau kita ngomong konteks hari ini, tantangannya adalah banyak munculnya kaum elit yang dia merasa berkuasa begitu ya, atau dalam bahasa kebijakan publiknya itu yang disebut dengan free riders begitu ya. Jadi kelompok-kelompok kecil begitu ya, muncul ke permukaan lalu kemudian dia merasa berkuasa, dan ya kira-kira itulah situasi yang
apa namanya yang terjadi juga di negara kita, kira-kira begitu ya. Kalau kemudian kita mengamati di media sosial, di pembelahan di media sosial ya, misalnya para buzzer yang kemudian begitu sangat berani begitu ya, apa namanya mengkritisi dan mengkritik pada hal-hal yang sifatnya itu sensitif begitu ya, dan lain sebagainya begitu. Lalu kemudian kelompok-kelompok yang ya kita sebut tadi adalah kelompok-kelompok oligarki yang mungkin ini disebut sebagai kelompok elit yang berkuasa, yang kita sebut sebagai free riders begitu. Tapi kemudian mereka kehilangan dua hal begitu ya, kehilangan political will, kehilangan apa yang disebut dengan political action begitu ya. Jadi mengabaikan kepentingan masyarakat ya, mengabaikan kepentingan publik, yang mereka lakukan adalah hanya mementingkan kepentingan kelompok bagi mereka. Itu tantangan yang pertama begitu ya. Lalu kemudian tantangan yang kedua, tantangan bagi kita yang kedua itu adalah secara realitas politik, gerakan-gerakan Islam ya, seperti kita misalnya begitu ya, atau siapapun lah yang kemudian yang tergabung di dalam organisasi-organisasi Islam itu, mau bicara partai politik, mau bicara ormas, mau bicara NGO keislaman ya, mau bicara dunia pendidikan, ternyata apa nilai-nilai Islamisme itu masih dianggap sebagai sebuah ancaman bagi mereka. Begitu ya. Masih dianggap sebagai sebuah gerakan sektarian, masih dianggap sebagai sebuah gerakan yang intoleran begitu ya. Ataupun itu nyata terjadi di negara kita yang konon mayoritas negara kita itu adalah negara Muslim, yang ternyata apa secara keseluruhan begitu ya, masyarakat kita masyarakat yang cukup fobia. Pertanyaannya kenapa situasi itu bisa terjadi? Itu tantangan yang kedua begitu ya. Jadi kalau dari sisi elit tadi begitu ya, yang disebut dengan free riders begitu, dan tidak mudah kita melawan arus ini. Lalu kemudian yang kedua, apa secara realitas politik gerakan Islamisme itu dianggap sebagai sebuah ancaman bagi mereka. Gitu. Jadi kira-kira kalau kita bawa ide-ide tentang keislaman itu, orang itu masih sensitif. Begitu ya. Makanya tadi di awal kita sampaikan ke Mas Dia ya begitu, bahwa bagaimana agar kemudian orang tidak resisten. Ya bikudri ukulim tadi, berdakwahlah, menyampaikan kebaikan dengan bahasa kaumnya begitu. Bahasa kaumnya. Sampaikanlah dengan bahasa kaum mereka selama itu tidak bertentangan dengan akidah gitu ya. Karena kan kita sudah kira-kira kan kita sudah belajar begitulah, walaupun sedikit, mana furu'iyah, mana cabang, mana usul begitu. Kalau usul kita bicara tentang akidah, ya tentu kalau kemudian bertentangan dengan akidah, maka ya kita harus meluruskan pada jalur yang tepat. Tapi kalau soal muamalah, kita bisa berbeda perspektif. Tapi tentu karena muamalah itu bicara tentang ijtihad, ya kalau baik kita mendapatkan 2 pahala, kalaupun salah kita kira-kira mendapatkan 1 pahala. Kira-kira begitu ya. Jadi itu tantangan yang kedua. Nah yang ketiga, ini terakhir ya, yang ketiga, sehingga karena ada 2 tantangan ini, maka kita masih butuh waktu untuk apa namanya, untuk menggeser atau untuk mencerdaskan publik gitu ya, agar mereka ini tidak resisten gitu ya terhadap apa, terhadap perdebatan apa tema-tema tentang keislaman gitu, tentang Islamisme, apa namanya, bahwa kita yakinkan pada mereka bahwa Islam itu sejalan dengan nilai-nilai bernegara gitu ya. Bahwa Islam itu sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945, kira-kira begitu, bahwa Islam itu sejalan dengan nilai-nilai demokrasi begitu. Islam itu sejalan dengan nilai-nilai Pancasila begitu. Nah, hal-hal ini yang kemudian penting untuk kita sampaikan kepada publik, dan publik perlu kita geser gitu perspektifnya gitu ya. Perlu kita geser cara pandangnya, perlu kita cerdaskan begitu, ya, agar kemudian mereka tidak resisten. Nah, tinggal bagaimana cara kita melakukannya, ya tentu melalui melalui gerakan-gerakan sosial. Kalau kemudian hari ini misalnya kita berada di PCIM misalnya di Turki, ya tentu kita juga punya kewajiban ya, sebagai landasan tadi di surat Al-Imran ayat 104 tadi ya kan, bahwa ada segolongan umat yang dia senantiasa menyampaikan kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Ya tentu itu bagian dari cara kita untuk berikhtiar mengimplementasikan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran tadi. Gitu ya. Baik. Kira-kira itu mungkin ya Mas Dia, ini sebagai pengantar, sebagai stimulus diskusi kita pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya buat saya secara pribadi, dan saya berharap diskusi lebih terbuka lagi, dan bahkan mungkin bukan bertanya ya, tapi menyampaikan ide, menyampaikan bahkan mungkin mengkritisi ya beberapa hal yang kemudian saya sampaikan. Saya cukup terbuka begitu dengan itu semua, dan semangatnya adalah kita semangat sebagai seorang pembelajar. Jadi apapun itu, ya selama itu baik, maka kita harus bisa mengambil dan mencernanya juga itu dengan sebaik mungkin. Wallahu a'lam bishawab, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah sekali ya, banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari beliau.
sebagai pembicara, Pak Nana. Baik, sebagai